Tadi banyak pertanyaan lebih kepada persoalan mikro. Karena biasanya kalau sudah benturan dengan apa yang sedang dikerjakan sudah bingung gitu. Kalau makro kan urusannya menteri. Dan yang sangat rinci, ini bisa bersemester-semester. Yang disebut kebijakan fiskal konvensional itu melanjutkan kegagalan ekonomi kapitalisme tadi. Kalau diringkes, nah enaknya karena tadi sudah dijelaskan, gambarnya seperti ini. Jadi yang disebut ekonomi sehat itu adalah ekonomi yang perputaran uangnya baik di pasar barang maupun pasar faktor produksi itu jumlahnya sama. Itu yang disebut keseimbangan ekonomi makro, yaitu ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Jadi kalau kita belajar ekonomi, bedanya makro sama mikro itu apa? Cuma ditambahi agregat saja. Jadi kalau mikro itu kan ada hukum-hukum permintaan, hukum-hukum penawaran. Kalau cuma menyebut hukum permintaan, hukum penawaran itu berarti ekonomi mikro. Tapi kalau ditambahi agregat, jadi ada permintaan agregat, ada penawaran agregat, berarti kita sedang belajar ekonomi makro. Oleh karena itu, yang disebut ekonomi yang sakit itu kalau ada ketimpangan antara permintaan agregat dengan penawaran agregat. Pasti terjadi krisis ekonomi. Dan sejarah dunia, kita bisa melihat perjalanan sejarah ekonomi. Pertama kali ada krisis besar ekonomi dunia yang disebut The Great Depression itu tahun 1929 yang menimpa Amerika Serikat. Itu lumpuh total ekonomi Amerika. Disebut The Great Depression karena itu adalah depresi besar ekonomi. Ekonominya lumpuh. Kenapa? Karena resep-resepnya Jean Baptiste sudah dilaksanakan semua, yaitu apa? Tadi kan hukum C mengatakan, silahkan perusahaan itu memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir, kenapa? Pasti ada yang membeli. Karena hukumnya apa? Penawaran pasti akan menghasilkan permintaannya sendiri. Itu dilakukan, ternyata yang terjadi apa? Produksi terus dilakukan oleh pabrik-pabrik di Amerika, ternyata tidak ada yang membeli. Kalau produk dihasilkan terus tidak ada yang membeli, akibatnya apa? Semua numpuk di gudang, tidak ada yang membeli. Kalau sudah mulai barang-barang tidak terbeli, kelanjutannya apa? Mulai terjadi PHK. Kenapa? Perusahaan tidak bisa menggaji karyawannya. Kalau barang tidak bisa terjual, pasti tidak ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan, tidak bisa menggaji karyawannya. Kalau sudah mulai terjadi PHK, berarti masyarakat daya belinya akan turun. Kalau daya beli masyarakat turun, akibatnya apa? Barang-barang semakin tidak terbeli. Kalau barang semakin tidak terbeli, akibatnya apa? PHK akan terjadi lagi. Kalau PHK terjadi, akibatnya apa? Daya beli akan turun. Kalau daya beli turun, akibatnya apa? Semakin tidak terbeli lagi. Puncaknya apa? The Great Depression. Semua pebisnis marah besar. Siapa yang dimarahi? Adam Smith dan muridnya. Itu pembohong. Jadi ajaran Adam Smith itu hoax. Kenapa? Katanya kalau kita memproduksi pasti ada yang membeli. Kenyataannya tidak ada yang membeli. Akhirnya apa? Mereka sudah mulai curiga. Jangan-jangan kritiknya Karl Marx itu benar. Jangan-jangan yang benar itu ekonomi sosialisme. Jangan-jangan terus begitu. Akhirnya apa? Kebingungan itu berjalan selama 6 tahun. Kalau kita baca sejarah. Tidak terjawab. Baru 1936 muncul pendekar baru dari kapitalis, siapa? John Maynard Keynes. Itu bapak penyelamat kapitalis. Baru John Maynard Keynes itu menerbitkan bukunya untuk menjawab kenapa kapitalisme itu gagal.
Kalau kita baca bukunya, dengan tegas Keynes mengatakan apa yang diomongkan Jean Baptiste itu tidak mungkin terjadi. Kalau saya mengatakan penawaran pasti sama dengan permintaan, itu bohong besar, tidak mungkin terjadi. Yang akan terjadi apa? Permintaan pasti lebih rendah dari penawaran. Kenapa seperti itu? Nah, Keynes mencoba menjawab. Itu semua karena motif di dalam penggunaan uang. Motif penggunaan uang itu tidak hanya untuk alat transaksi, tetapi juga untuk alat berjaga-jaga. Berarti tidak semua uang yang didapatkan, tidak semua pendapatan itu digunakan untuk konsumsi, pasti ada yang disimpan. Kalau ada yang disimpan, berarti tidak ada uang yang tidak digunakan untuk membeli. Berarti permintaan selalu lebih rendah daripada penawaran. Ketika ngomong gitu, orang-orang yang disebut mazhab neoklasik, kalau disebut dalam textbook, mazhab neoklasik masih membantah. Tapi mereka kan menyimpannya di bank. Kalau mereka menyimpan di bank, itu tidak berhenti karena bank akan menyalurkan ke perusahaan. Berarti tetap jumlah antara penawaran dan permintaan tetap sama. Jangan ngacau kamu, Keynes. Tapi Keynes tetap bertahan. Tidak bisa. Walaupun uang ada yang disimpan di bank, kemudian bank menyalurkan, sudah ada perubahan perilaku konsumen. Kalau gampangnya begitu. Kenapa? Motif penggunaan uang itu sudah berubah. Kalau dulu itu 3, itu zaman klasik istilahnya Keynes. Motif penggunaan uang itu yang pertama sebagai alat transaksi. Yang kedua sebagai alat berjaga-jaga, yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Tapi sekarang bertambah satu lagi, yaitu apa? Alat spekulasi. Karena ada motif spekulasi itulah yang membuat tidak semua uang itu akan tersalur di perusahaan. Ada yang digunakan untuk main-main, yaitu apa? Di lantai bursa. Itu yang disebut motif spekulasi. Motif spekulasi maknanya apa? Kalau saya punya uang gede, saya harus naruh di tempat yang paling banyak menghasilkan keuntungan. Kalau suku bunga tinggi, saya taruh di bank. Tapi kalau suku bunga turun, menguntungkan saya beli saham, saya pindahkan beli saham. Kalau saham tidak menguntungkan, saya pindahkan. Gitu terus, itu namanya motif spekulasi. Nah, perjalanan pindah-pindahnya uang itulah yang membuat uang itu sibuk sendiri. Kalau uang sibuk sendiri, lupa tugas utamanya. Tugas utama uang itu apa? Sebagai alat pelumas, sebagai alat tukar. Kalau dia sibuk sendiri, kata Keynes, pasti jumlah permintaan itu lebih rendah dari jumlah penawaran. Selamanya akan begitu, sampai galak seperti itu. Berarti apa kesimpulannya? Pasti ada kebocoran. Bocor. Pasti ada kebocoran. Oleh karena itu, kalau boleh dengan bahasa saya, kebocoran dalam ekonomi kapitalisme sistemik. Baru kemudian di bukunya Keynes itu mencoba memberi solusi. Solusinya tidak boleh dikembalikan pada mekanisme pasar. Tidak boleh. Harus ada peran pemerintah. Harus ada peran negara. Ini pertama kali orang kapitalis yang menggugat ajaran kapitalis. Karena dulu nabinya yang namanya Nabi Adam Smith, nabinya dalam tanda petik, ajarannya apa? Yang disebut ekonomi yang baik itu pemerintah tidak boleh ikut campur dalam mekanisme pasar. Itu dianggap sebagai apa? Doktrinnya kapitalis, tetapi dibantah sendiri oleh Keynes. Akhirnya Keynes itu menjadi tokoh yang diperdebatkan. Sebenarnya Keynes itu masuknya kapitalis apa sosialis? Karena tiba-tiba menyarankan ada peran negara. Semua pendekar kapitalis akan Keynes tetap masuk mazhab mainstream, yaitu apa? Kapitalis. Gara-gara apa? Di bukunya masih ada satu kalimat. Ketika dia mengatakan solusinya harus ada peran negara, kalau titik sampai di sini dia sosialis.
Tapi karena dia mengatakan harus ada peran negara supaya mekanisme untuk recovery itu sebenarnya mekanisme pasar bebas itu bisa terjadi sendiri. Dibiarkan itu akan terjadi sendiri. Keynes masih meyakini itu. Misalnya pemerintah nggak turun tangan, ini dibiarkan sendiri, itu tetap keseimbangan ekonomi akan terjadi sendiri. Biarin aja. Tapi Keynes nggak tega. Saya nggak tega melihat rakyat banyak yang mati